Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harapkan pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Sri Mulyani SPDI, di sini akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 4, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Pantun pemantik, membuat baju bermotif batik, sambil duduk berkacamata. Janganlah kamu berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah semata. Bermain bersama adanya, di jalan bertemu sonya, jauhilah larangannya, patuhi semua perintahnya. Perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bersujud hanya padanya. Pada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Hal ini menunjukkan kepada Tuhan ketundukan dan kepasrahan kepadanya. Setiap sholat memiliki aktivitas sujud, kecuali sholat jenazah. Pada setiap sholat fardu, kita itu melakukan sujud sebanyak 34 kali dalam setiap hari. Semakin banyak sholat sunnah yang kita lakukan, semakin banyak jumlah sujud yang dilakukan. Pada pembahasan ini akan diuraikan beberapa macam sujud yang dapat dilakukan selain sujud dalam sholat. Sujud tersebut adalah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita juga dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Contohnya, bila kita mendapatkan hadiah perlombaan dan lulus ujian. Sujud syukur juga disunahkan ketika seseorang selamat dari suatu musibah. Misalnya, pulih dari sakit yang diderita dan selamat dari bencana alam dan selamat dari kecelakaan. Hukum sujud syukur dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Selanjutnya kita membahas tentang sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah 1. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan banyak nikmat kepada manusia di antara nikmat kesehatan, harta, kekayaan, dan kepandaian dan kebaikan. Manusia patut mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim menunjukkan rasa syukurnya dengan bersujud dan patuh kepadanya. Yang kedua, terhindar dari musibah. Segala peristiwa dan kejadian yang dialami manusia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, manusia hendaknya mensyukuri keselamatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sujud syukur. Yang kedua, kita akan membahas tentang sujud sahwi. Manusia tidak pernah terlepas dari sebuah kesalahan. Manusia sering lupa pada suatu perkara. Sebagai contoh, keraguan dalam jumlah rakaat sholat. Saat melaksanakan sholat, kita terkadang lupa dengan jumlah rakaat yang telah dilaksanakan. Apa yang harus dilakukan apabila mengalami kondisi seperti itu? Apakah harus mengulang sholat dari awal? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, mari perhatikan uraian berikut. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah, sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan yang diantaranya adalah 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa membaca kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasahud awal. Dan yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Seseorang harus segera berdiri dan melengkapi rakaat apabila ada yang mengingatkan bahwa rakaatnya kurang. Selanjutnya, ia melakukan sujud sahwi. Sujud tilawah. Membaca Al-Quran merupakan sebuah amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu melihat orang yang melakukan sujud setelah membaca Al-Quran pada ayat tertentu? Nama sujud tersebut adalah sujud tilawah. Lantas, untuk apa sujud tilawah dilakukan? Bagaimana cara melakukannya sujud tilawah? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, mari perhatikan uraian berikut dengan seksama. Kemudian, makna sujud tilawah. Secara bahasa, tilawah berarti bacaan. Menurut istilah, sujud tilawah adalah sujud yang dilaksanakan ketika seorang muslim membaca atau menghafal atau pada saat mendengar ayat-ayat tertentu. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Dasar hukum sujud tilawah adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, sebab-sebab sujud tilawah. Ada perbedaan dalam menentukan penyebab sujud tilawah. Menurut ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi, seorang disunahkan melaksanakan sujud tilawah dalam 3 keadaan berikut. Yang pertama, membaca ayat sajadah itu sendiri. Yang kedua, mendengarkan bacaan ayat sajadah yang dibaca orang lain. Dan yang ketiga, menjadi makmum dalam sholat yang imamnya membaca ayat sajadah. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang termasuk ayat sajadah berjumlah 15. Berikut di bawah ini. Tata cara sujud syukur.
Tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Adapun tata cara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk kembali lalu mengucapkan salam. Tata cara sujud sahwi. Apabila seseorang lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal, maka melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah beberapa langkahnya. 1. Sujud sebelum salam setelah membaca tasahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Dan yang ketiga, duduk sebentar, takbir, dan dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Selanjutnya, tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, sujud tilawah di luar sholat. Adapun cara yang melakukan sujud tilawah di luar sholat adalah sebagai berikut. Berdiri menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, melakukan sujud cukup 1 kali. Doa yang dibaca pada sujud seperti berikut ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian duduk sejenak lalu membaca salam. Cara yang kedua yaitu sujud tilawah di dalam sholat. Cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat adalah sebagai berikut, yaitu ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari ketiga sujud tersebut antara lain, yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila ada seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka yang kita hendaknya memberi maaf. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan, hendaknya segera meminta maaf. Selanjutnya, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya.